Oke guys, jadi sebelum gue mulai videonya, gue ada rencana mau bahas semua ikan predator yang gue pelihara, dan gue mau minta masukan dari kalian. Apa sih yang pengen kalian ketahui tentang pembahasan ikan predator? Misalnya gue bahas peacock bass, atau gue bahas goliath, atau pari, atau piraiba, atau apapun itu. Apa-apa aja sih yang pengen kalian ketahui dari pembahasan itu? Jadi komen di bawah ya. Nah, oke, jadi berikutnya gue akan kasih tahu kalau Mambo dan Bang Jago akan ikut kontes Cana di Padang minggu depan. Jadi sebelum gue bahas yang lain di sini, gue akan tunjukin dulu si Bang Jago. Oke, ini kondisi Bang Jago terakhir. Kalau dari warna dia udah cukup stabil, tapi karena jadi jarang gue mainin karena dia ada di luar. Jadi kalau dari tingkat agresifnya nggak terlalu agresif. Tapi dari warna sih emang udah cukup bagus ya. Nah, ini gue ikutin kontes di Padang minggu depan. Gue penasaran aja gimana Bang Jago itu perform saat di arena kontes. Dan gue pengen tahu penilaian juri itu ke Bang Jago seperti apa sih. Nah, kebetulan kan kontesnya di Padang, dan dari Pekanbaru ke Padang itu kalau pakai darat itu cuma 6-7 jam ya perjalanannya. Ya 7-8 jam lah kalau jalan santai. Nah, ini nanti gue akan titip ke Bang Angga, karena Bang Angga dia akan ikut kontes juga di Padang. Jadi kontesnya itu mulai dari tanggal 23 Desember, itu hari Rabu. Jadi hari Selasa malam ini Bang Jago akan udah mulai di packing ya. Terus Bang Angga langsung lewat darat ke Padang. Nah, jadi kalau dari Bang Jago, ini sungutnya kelihatan dong sungutnya tuh udah mulai tumbuh. Emang agak lama tapi udah tumbuh. Kemarin kan yang sebelah sini sungutnya itu kan hilang karena saat proses penangkapan ya, tapi ini udah mulai tumbuh. Dan kalau dari segi bunga nih, kita ngomong dari segi bunga ini banyak. Oke, kalau bunga yang udah jadi itu yang di bagian bawah. Nah, yang bagian atas itu yang burik, kalau ngobrol sama orang katanya sih itu nanti bakal hilang. Jadi bunganya ini kalau gua bisa menilai dia cuma sampai di deretan bawah dan nggak sampai ke depan, dan juga nggak sampai ke atas. Yang sampai atas cuma beberapa doang yang di belakang. Yang di sana-sana itu bukan calon bunga kalau versi banyak orang. Gua nggak tahu deh kalau versi kalian kayak gimana. Tapi ya seperti itu. Nah, ini kondisi Bang Jago. Jadi ya seperti itu. Ya ini untuk kontes besok dia sebagai tim hore-hore aja sih. Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya ini akan ikut kontes dan sekedar untuk meramaikan. Dan gue pengen tahu dia ini dinilai juri seperti apa sih. Karena kan paling susah itu menilai ikan sendiri kan. Jadi biarlah orang lain yang menilai. Jadi gue akan biarkan juri menilai Bang Jago ini poinnya sebenarnya seperti apa. Oke, jadi kita lanjut ke dalam lagi, ke ruangan akuarium galeri. Oke, terus Mambo juga akan ikut karena gue beli 2 tiket untuk kontes. Jadi di kontes itu ada persaingan ukuran big ya. Kalau versi kontes di Padang, dia big itu ukuran 40 cm sampai 60 cm. Karena Mambo size-nya 55, jadi dia masih masuk dalam kategori. Dan akuarium yang disediakan informasinya itu 100 x 50 x 50. Awalnya gue agak ngeri-ngeri sedap ngirim Mambo karena dia 55 cm dan lebar akuarium cuma 50. Cuma setelah konsultasi sama banyak orang, sama teman-teman gua, kalau cuma lebihnya 5 cm di ujung ekornya sedikit ngenekuk, semestinya masih oke. Dengan ukuran kayak gitu kan sama persis dengan akuarium gua yang ini nih, 100 x 50 x 50. Semestinya masih bisa perform. Nah, untuk Mambo sendiri kemarin itu baru gua kasih makan terakhir. Dan berarti baru mulai puasa hari ini hari Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa 3 hari dia puasa, dan hari Rabu udah fish in di Padang. Jadi sama dengan Bang Jago, Selasa malam nanti dijemput sama Bang Angga, dan langsung Bang Angga itu lewat darat dari Pekanbaru ke Kota Padang. Jadi moga-moga aja si Mambo bawa oleh-oleh lagi. Kalaupun nggak bawa oleh-oleh ya paling nggak udah ikut meramaikan. Jadi ya seperti itu sih. Yang penting kan kita terus ngebuat
hype ikan cana itu tetap populer guys, karena ikan cana ini menurut gua unik, berbeda. Kalau sudut pandang gua ya, kenapa gua nggak publish ikan cana barca atau cana auranti lagi? Ya salah satunya mungkin kalau kalian udah pernah baca status di Facebook gua kacamata gua lain guys. Jadi gini, kalau gua nge-publish cana barca sama cana auranti, itu kan cana dari luar negeri ya. Berarti ya secara nggak langsung gua hanya mempromosikan ikan-ikan yang bisa dimasukin oleh importir. Jadi secara nggak langsung gua hanya memperkaya importir yang emang udah berduit. Tapi kalau gua mempromosikan cana maru, sudut pandang gua itu gua bisa ngebantu banyak orang. Dalam arti kata, otomatis dari sekian banyak yang nonton video-video gua bukannya kayak gimana-gimana, cuma kan masa 100-200 orang penghobi baru nggak ada sih yang ngelirik cana maru. Nah kalau udah orang mulai ngelirik cana maru, kan otomatis minat akan cana maru itu akan bertambah ya. Dengan bertambahnya itu kan juga bisa ngebantu banyak orang dari segi nelayan, dari segi pengepul, seller, reseller. Nah kalau itu kan dari kacamata gua, tapi gimana kalian menilainya ya kalian punya penilaian masing-masing. Itu yang gua lihat sendiri sih kalau dari kacamata gua. Makanya banyak yang nanya kenapa nggak keep barca, bukannya nggak sanggup beli, cuma gua nggak mau membantu importir yang emang udah berduit ya, seperti itu. Nah auranti pun setelah gue pikir-pikir sama juga, yang bisa kalau gua promosikan cana auranti ya otomatis kan yang kebanjiran order itu importir dong. Nah gitu guys, jadi sebenarnya itu aja, paling nggak itu apa yang bisa gue kontribusi dengan ikan lokal, minimal dengan ikan cana ya. Tapi kalau ikan-ikan predator lain, berhubung emang gua sukanya ikan-ikan dari Amazon ya, emang mau nggak mau ya berarti ya bagi-bagi rezeki lah sama importir. Minimal untuk segi ikan cana, nah itulah kontribusi gua. Minimal seperti itu. Walaupun nggak banyak lah ya kontribusinya, cuma sedikit masih mending dibanding nggak sama sekali. Jadi itu aja kalau mengenai ikan cana, dan itu mungkin bisa menjawab pertanyaan banyak dari kalian yang nanya kenapa nggak keep cana barca dan kenapa nggak keep auranti lagi. Itulah tadi jawaban gua. Ya udah, sekarang kita ke ikan-ikan luar negeri nih. Ini kan ikan-ikan dari Amazon ya. Tapi sebenarnya kalau ikan-ikan peacock bass itu sebenarnya juga udah banyak sih ya dibudidayakan lokal. Tapi ya udahlah, apapun itu paling nggak yang tadi gua bilang, untuk ngebantu ikan lokal paling nggak gue sedikit bisa berkontribusi dari ikan cana. Tapi kalau ikan lain ya mau nggak mau, karena emang di Indonesia nggak ada. Ya udah, kita lanjut ke ikan peacock bass temensis guys. Nah untuk ikan peacock bass temensis ini yang 10 ekor tadi gue ukur, mereka size nya 15 sentian, dan mereka udah gue kasih makan ikan lele. Dan ternyata perbedaan ukuran antara akuarium yang itu dan yang ini nggak terlalu signifikan. Gua nggak tahu persis kenapa, apakah karena emang faktor genetiknya atau kalau tempat sih, kalau emang dibilang sangat berpengaruh, semestinya ini kebanting dan di sana melonjak. Tapi sepertinya sih hampir nggak kelihatan perbedaannya. Apa karena juga baru 2 minggu, gua nggak tahu. Mungkin ya, gua akan coba lagi gedein partai seperti ini ke depannya. Tapi dari awal mulainya udah berbeda. Kalau ini kan gue pindahin udah setengah jalan nih guys. Udah setengah jalan baru gue pindahin. Gue nanti mau coba dari awal, dari size 5-7 cm mungkin. Tapi dengan komposisi yang berbeda sejak awal. Jadi 10 ekor, 20 ekor seperti itu. Contoh ya. Tapi gue nggak tahu mau gedein ikan peacock bass apa lagi. Kira-kira apa ya yang menarik untuk menjadi tantangan. Tapi yang jelas untuk tantangan sekarang kayaknya gua kemungkinan besar sih gagal ya. Tapi ya udah, paling nggak kan udah coba nih. Karena ini mereka juga size-nya baru 15-16 cm, dan waktu gua yang tersisa itu kurang lebih tinggal 2 minggu lagi. Jadi estimasi gua dalam 2 minggu ke depan paling-paling mereka bisa sampai di size 18-an cm ya. Kalaupun jackpot paling 1-2 ekor yang tembus di size 20 cm. Nah, gue ngukur itu kan, bagi kalian yang belum tahu, gue pakai penggaris dan itu gue tempel di sini.
Jadi gua nggak tahu seberapa akurat ukuran penggaris yang ditempel di depan kaca akuarium, karena kan kadang-kadang ikannya ada berjarak sekian dan itu mempengaruhi pembacaan ukuran. Tapi untuk pastinya itu nanti pas tanggal 5 Januari gua akan angkat beberapa ekor untuk sampling dan bener-bener diukur di luar akuarium. Itu yang biar bener-bener fix, biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi intinya seperti itu. Dan kalau perkembangan Peacock Bass Temensis ini ya di seminggu 2 minggu awal, kesimpulan gua sampai dia size 10 cm itu luar biasa cepat. Kemudian di size 12-13 udah mulai agak sedikit melambat, udah nggak segila pertumbuhan saat dia masih di bawah size 10 cm. Jadi seperti itu kesimpulan yang bisa gua ambil di 6 minggu challenge membesarkan 30 ekor ikan Peacock Bass Temensis. Dan hal lainnya mungkin banyak yang tanya, salah satu pertanyaan yang sering ditanya ya maksudnya, itu kalau ikan Peacock Bass kena white spot apa treatmentnya? Jadi untuk treatment Peacock Bass, karena gue jujur aja beberapa kali ikan Peacock Bass gue itu kena white spot yang ukuran-ukuran kecil, treatmentnya itu pakai garam dan set heater. Nah, itu treatment yang gue lakukan dan dalam waktu 2-3 hari, alhamdulillah semua white spot hilang. Tapi yang perlu kalian ketahui, itu bisa berhasil dalam waktu 2-3 hari kalau masih tahap awal white spotnya. Tapi kalau udah merambah sampai ke insang dan udah parah, itu agak susah. Dan yang pengalaman gue sih nggak ketolong. Tapi kalau masih indikasi-indikasi, itu masih sangat mudah dihilangkan. Jadi caranya yang gue lakukan ya, gue hanya share apa yang gue lakukan ya. Misalnya nih ikan ini kena white spot ya, gue kasih garam. Jadi untuk akuarium dimensi 100 x 50 x 50, gue kasih garam kurang lebih 1 genggam tangan seperti ini. Gue cemplungin aja, gue set heater di 30 atau 31. Kemudian besok harinya gue ganti air 50%. Ganti 50%, terus habis itu pakein lagi garamnya. Nah kalau misalnya udah 2 hari udah nggak ada white spotnya lagi, hari ketiga gua kasih 1 kali lagi treatmentnya, itu untuk antisipasi kalau masih ada yang kesisa. Nah nanti hari keempatnya misalnya udah clear semua, semestinya sih nggak perlu lagi pakai garam. Itu yang gua lakukan. Tapi orang lain ada treatment lain, ya gua nggak bisa komen, karena gue hanya bisa berbagi apa yang gue lakukan dan apa yang berhasil di gue ya. Oh ya, satu lagi, kalau white spot itu gue perhatiin begitu white spotnya hilang, itu nanti banyak ada titik-titik putih di dasar lantai akuarium kalian. Itu sebaiknya kalian sedot juga keluar. Itu kalau ngomong diskusi sama orang katanya itu jamur-jamur white spotnya yang rontok, jadi sebaiknya sih dihilangin aja. Jaga-jaga aja, antisipasi. Jadi itu aja kalau update Peacock Bass Temensis dan sedikit sharing mengenai penyakit white spot ya, yang sering terjadi, sering dialami oleh kawan-kawan, dan itulah treatment yang gue lakukan. Nah berikutnya gue akan bahas mengenai ikan Channa Marru Red Sumpit. Ini kemarin dia udah sempet stabil, udah sempet galak, tapi sama istri gue tuh digangguin terus. Nggak tahu deh. Jadi istri gue itu semenjak ada ikan Channa, dia hobi main ke ruangan akuarium galeri, mainin ikan Channa. Jadi akuarium tuh digeplak-geplak sama dia. Nah, jadi kemarin tuh juga sempet sama istri gua dimain-mainin si Mambo, digeplak-geplak. Tapi kan kalau Mambo dia ngelawan guys. Jadi pas diisengin sama istri gua malah disamber. Nah, tapi kalau ikan Channa Marru yang ini yang masih kecil itu bener-bener jadi bahan bulian dia, digeplak-geplak. Jadi dia agak sedikit nggak terlalu gimana ya, mungkin takut apa gimana, tapi kalau dari makan segala macam masih aman. Tapi kalau dari warna, kalau hari ini dia agak sedikit butek, tapi kemarin-kemarin itu udah mantep banget. Jadi nggak tahu deh, ini ngebalikin mentalnya gimana ya, gila digeplak-geplak terus akuarium sama istri gua. Jadi gue minta saran ke kalian gimana biar dia lebih mentalnya lebih keluar lagi, karena kayaknya dia ngedown, dia jiper dia jadinya. Padahal kemarin udah enak banget ya, warnanya udah stabil terus.
Dan berikutnya yang banyak nanya mengenai ikan Exodon. Nah, kalau Exodon ini mereka apa ya? Gua nggak bisa terlalu banyak update karena sekali lagi ini ikan nggak terlalu, masih jarang yang punya, nggak banyak yang punya ikan Exodon ini. Karena dia ini kan sejenis ikan neon tetra tapi bergigi dan dia pemakan daging. Dan ini gue suka aja ngelihatnya, tapi kalau dari personality segala macam susah juga ya, karena ini ada sampai 50-an ekor ikan Exodon Paradoxus yang ada di tank ini. Dan tank ini gue ngelihatnya adem aja sih, dalam arti kata dia hijau, terus ikannya kecil-kecil dan berbeda lah dengan ikan-ikan gue yang lain yang notabene ikan-ikan monster, ikan-ikan besar. Ini gue cuma satu hal yang berbeda dari lainnya, dan ini adem aja gue ngelihatnya. Kalau Exodon ini dia setiap hari gue kasih makan ikan lele. Ikan lele itu gue gantungin di atas, terus mereka makan. Besokannya gue keluarin lagi ikan lelenya, dan seperti itu. Nah, mereka nggak gue kasih makan makanan hidup karena ini kan terlalu banyak gravel segala macam. Takutnya kalau makanan hidupnya bersisa nyelip nanti mempengaruhi ke parameter air. Jadi makanya gue kasih aja ikan lele, mereka udah kenyang, habis itu udah gue ambil aja ikan lelenya. Terus apalagi ya, kalau Exodon gue juga bingung sih jujur mau update apa. Oh, ini banyak kerang-kerang gini, bukan kerang, siapa sih, siput ya kalian nyebutnya. Siput-siput seperti ini kan masuk dia entah dari tumbuhan, entah dari kayu segala macam, atau dari sumber air itu sendiri, dia masuk ke dalam tank ini. Jadi kalau kalian beli dekorasi atau apapun itu biasanya suka ada telur-telur keong itu yang emang nyelip di sana. Jadi begitu kalian taruh itu dekorasi atau apapun itu di akuarium, ya akhirnya tumbuh dia. Tapi di sini gue lihat ini udah jadi satu ekosistem yang hampir sempurna, dalam arti kata mereka kan ikan kecil-kecil nih, beraknya juga kecil-kecil, kotoran juga kecil-kecil, tapi dengan jumlahnya yang banyak, jadi secara nggak langsung juga kotoran-kotoran kecilnya banyak juga kan. Nah, keong-keong kayak gini dia makan-makanin kotoran, makan-makanin sisa makanan yang bersisa segala macam. Dan di sini dengan gua menggunakan tanaman, otomatis kadar nitrat di dalam akuarium ini juga terkontrol karena dikonsumsi oleh tanaman. Sekali lagi, proses nitrogen cycle itu kan dari amonia, nitrit, dan menjadi nitrat. Nah, kalau amonia dan nitrit itu dihandle oleh biofiltrasi kita kan. Nah, kalau nitrat dan fosfat itu dihandle oleh tanaman kita. Dan juga ini kan gua menggunakan auto drip, jadi dia ganti air, netes kayak gini terus 24 jam non-stop. Jadi kalau kondisi ikan sih sehat-sehat. Dan untuk Exodon dia itu maksimum size-nya sekitar 10-12 cm. Dan kalau dari umur sih biasanya kalau ikan-ikan kecil gini paling cuma 4-5 tahun ya. Ikan-ikan yang berukuran kecil biasanya umurnya nggak panjang-panjang. Beda dengan ikan-ikan lain yang berukuran besar yang biasanya 10-15 tahunan atau lebih. Tapi kalau ikan-ikan sejenis tetra paling 2, 3, 4, 5 tahun ya. Nah, moga-moga aja sih, gua nggak tahu deh bisa beranak apa enggak ini Exodon. Karena kalau Exodon Paradoxus ini, dia ini emang bener-bener ikan tangkapan alam. Setahu gua sih belum bisa di breed ya, yang gua tahu. Dan dia ini ada di sungai-sungai besar di Amazon. Jadi ngumpulinnya itu juga agak susah. Karena ikan sekecil ini di sungai sebesar itu, jadi emang agak susah dikumpulinnya. Dan gua yang masih nggak tahu kenapa nggak terlalu banyak orang yang melihara, entah belum pada tahu atau seperti apa. Gua jujur gua nggak tahu. Tapi kalau ikan Exodon ini menarik banget buat gue pribadi karena gue ngelihatnya enak. Dan dia dengan tanaman ini sangat bersahabat, nggak pernah ada diganggu. Dan dengan hardscape gue seperti ini, mereka udah bentuk teritori masing-masing. Dan kadang-kadang ada yang ngumpet di sana, ada yang nyantai di sana, dan segala macam. Tapi begitu makanan datang, langsung diserbu di atas. Itu aja yang bisa gue update mengenai tank Exodon.
Untuk update yang lainnya nanti minggu depan atau seperti apa akan gua update lagi semua ikan-ikan yang lain dan juga ikan pari yang baru lahir. Nanti kalau kalian mau gua update juga, cuma kalau kalian nggak tertarik ya nggak gua update lah. Terus sekali lagi seperti yang di awal video, gua ada rencana mau buat bahas satu persatu ikan yang gua pelihara minimal dari versi gua dan apa yang gua tahu. Tapi apa yang mau dibahas, poin-poin penting apa aja yang perlu dibahas mengenai ikan-ikan predator yang gue pelihara. Minimal gue cuma bisa bahas apa yang pernah dan sedang gue pelihara ya. Tapi kalau belum pernah gue pelihara, mungkin gue belum bisa bahas. Jadi minimal kasih gue masukan poin-poinnya apa-apa aja sih yang perlu dibahas supaya lebih informatif dan lebih edukatif dan pembahasannya nggak lari kemana-mana. Jadi itu aja video gua kali ini, update-nya agak sedikit panjang karena banyak juga yang gua update. Ada berapa akuarium itu gua update. Jadi itu aja video gua kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.